anak-anak, selamat pagi semuanya. Nah, hari ini kita akan mengikuti ibadah. Apa kalian semua sudah siap? Ya, mari kita siapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau memuji Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan, dan bahkan kita akan memberikan persembahan. Karena itu, mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh, dengan sikap yang baik. Duduk tenang, kita mendengarkan firman Tuhan dan bahkan memuji dengan sungguh-sungguh. Mari kita akan bersatu di dalam doa. Kita akan membuka kebaktian ini dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur kalau pada pagi hari ini Tuhan, kami akan memulai kebaktian. Kiranya Tuhan menolong kami, sehingga kami Tuhan, walaupun dari rumah kami masing-masing, tetapi kami dengan sungguh-sungguh mengikuti ibadah pada hari ini. Hadirlah Tuhan di tengah-tengah kami, sehingga kami Tuhan pagi hari ini beribadah dengan sungguh-sungguh. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Indah pelangi, lebih indah
kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk kebaikan Tuhan dan kasih setia Tuhan di dalam hidup kami yang tidak pernah habis-habisnya. Tuhan, sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu, biar kiranya Tuhan memakai hamba-Mu dalam menyampaikan kebenaran dari firman-Mu, dan supaya setiap firman yang ditaburkan menjadi benih yang hidup di dalam hati setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan dan menyampaikan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Baik anak-anak, semua sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Nah, Ibu harap kalian semua sudah siap ya. Siapkan hatimu supaya kamu menjadi tenang, duduk dengan manis, dengarkan firman Tuhan hari ini. Baik, firman Tuhan hari ini Ibu berikan judul yaitu Allah itu kasih. Nah, diambil dari Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Baik, kita akan melihat cuplikan film yang diambil dari Alkitab Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Disimak ya. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, "Betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, 'Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa.' Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, 'Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa.' Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, 'Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali.' Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang. Dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyi tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, 'Apa arti semuanya itu?' Jawab hamba itu, 'Adikmu telah kembali, dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat.' Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, 'Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku, belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku.'
Tetapi baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Baik anak-anak, dari cerita tadi menceritakan tentang seorang bapak yang memiliki dua anak, yaitu anak pertama kakaknya, anak kedua adiknya atau disebut anak sulung, dan yang terakhir adalah anak bungsu. Nah, anak bungsu ini adalah anak yang sudah menghabiskan harta warisan bapaknya, menghabiskan uang punya bapaknya. Anak bungsu ini memilih untuk bersenang-senang daripada tinggal di dekat bapaknya. Nah, anak-anak, dari cerita tadi kita mau melihat bagaimana ini adalah contoh, adalah gambaran tentang Allah itu adalah kasih. Bapak tadi mencontohkan tentang Tuhan. Meskipun kita melakukan kesalahan, kita sering nakal, kita melakukan dosa, Tuhan tidak melupakan kita, tapi justru Tuhan mau kita kembali lagi kepada Tuhan. Waktu kita melakukan kesalahan, kita minta ampun, kita datang kepada Tuhan, kita mengakui kesalahan kita, mengakui dosa kita, dan Tuhan pasti akan dengan senang hati menyambut kita. Sama seperti bapak tadi, waktu anak bungsu melakukan kesalahan, dia menghabiskan semua uang milik bapaknya sampai akhir tidak ada sedikit pun uangnya. Dia ingat bahwa dia memiliki bapak yang baik, bapak yang di rumahnya memiliki banyak makanan, tempat tinggal yang enak. Dia memilih kembali kepada bapaknya. Bapak ini menyambut anaknya dengan perasaan yang senang. Kenapa bapak ini mau menyambut? Karena ada kasih di dalam hati bapaknya. Nah, anak-anak, ingat ya, di dalam kasih ada pengampunan. Di dalam KASIH ada pengampunan. Jadi kita harus belajar mengampuni, kita harus belajar memaafkan, baik kita kepada saudara kita, sama seperti anak sulung. Waktu anak sulung ini melihat, tahu adiknya datang, sudah kembali, anak sulung ini tidak merasa senang. Dia malah merasa marah. Dia marah kepada bapaknya. Adik aku sudah menghabiskan banyak uangnya, sudah berfoya-foya, tidak mengerti perasaan bapakku. Tapi kenapa bapakku masih saja mau menerima adikku, masih saja mau menyambutnya, masih saja mau menyediakan makanan yang enak, terus pakaian yang bagus. Adik si kakak ini, si sulung, anak sulung, dia tidak terima. Nah, itu adalah sikap yang tidak baik, anak-anak. Sesama saudara, kita harus saling mengasihi. Di dalam saling mengasihi, kita harus memaafkan. Kita tidak boleh hanya melihat kesalahan pada saudara kita. Saudara kita sudah menyakiti kita, sudah mengejek kita, sudah nakal kepada kita, terus kita mau membenci dia, tidak mau main bareng lagi, tidak mau ngobrol lagi, mau diem-dieman aja. Itu adalah sikap yang salah. Sikap yang seharusnya adalah jika kita melakukan kesalahan atau saudara kita melakukan kesalahan, kita harus dengan hati yang lembut, harus mau memaafkan. Ingat, Allah itu adalah kasih. Nah, kalau Bapa saja mengampuni dosa kita, kenapa kita tidak mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita atau saudara kita?
Nah, ingat ya anak-anak, doa Bapa kami, ampunilah kesalahan kami sama seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi jangan lupa kita harus saling mengasihi. Di dalam kasih ada pengampunan. Baik anak-anak, untuk firman Tuhan hari ini yaitu tentang Allah itu kasih, bagaimana Tuhan Yesus sudah turun ke bumi ini, sudah datang ke bumi ini, ke dunia ini, disalibkan, itu semua karena Tuhan mengasihi kita. Karena Tuhan mengasihi kita, maka Tuhan mengampuni kita. Di dalam kasih ada pengampunan. Nah, ayat untuk cerita firman Tuhan hari ini Bu Siska mau berikan yaitu 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Diulang lagi ya, 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Nah, ingat ya, jadi kalau setiap kita mengenal Allah, mengenal Tuhan Yesus dalam hati kita, dalam hidup kita, berarti kita harus saling mengasihi. Baik anak-anak, kita akan tutup firman Tuhan hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berikan kami kemampuan, kekuatan untuk kami dapat melakukan kebenaran dari firman-Mu. Kami mau belajar mengasihi karena kami tahu Engkau adalah Tuhan yang penuh kasih, yang sudah mengasihi kami lebih dulu, yang sudah mati di atas kayu salib untuk menebus setiap dosa-dosa kami karena kasih-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan melakukan kegiatan kami selanjutnya. Berkati setiap kami Tuhan. Kami juga akan berdoa sama seperti yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini kami makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tibalah saatnya anak-anak, kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan melalui persembahan. Dan perlu kita ketahui untuk apa persembahan yang kita kumpulkan. Uang persembahan yang kita kumpulkan yang pertama adalah sebagai tanda syukur. Nah, dari sejak kecil, mari kita belajar untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan melalui persembahan. Selain itu, uang persembahan kita berikan untuk kegiatan sekolah, yaitu kegiatan kita kerohanian seperti Paskah, Natal, ataupun jika ada teman-teman kita yang sakit, dan masih banyak lagi kegunaan-kegunaan yang lain. Karena itu, mari kita kumpulkan persembahan dan biarlah persembahan ini dipakai untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan.
akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur kalau pada pagi hari ini kami sudah mengikuti ibadah. Tuhan, tolong kami supaya apa yang kami lakukan pada hari ini Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan. Karena itu Tuhan, kami terus memohon berkat daripada Tuhan, kiranya terus menyertai kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.